Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufu ar-rajifa tatba'uha ar-radifa qulubun yawma idhin wajifah absaruha khashi'ah يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Sampai di ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa. Hal ataka hadithu Musa idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Malam ini malam ke-14 bulan Rajab 1443 Hijriah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat memakmurkan waktu ini dengan hal yang diridhai oleh Allah. Bahkan ini hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di masjid, fi baitin min buyutillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Sebaik-baik tempat lahan di muka bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah pasar. Namun bukan berarti pasar tempat orang yang selalu lalai tersebut kita tidak beribadah. Tentu ketika kita beribadah atau melakukan amal kebaikan, ingat kepada Allah Ta'ala di pasar, lebih besar pahalanya dibanding ketika di masjid. Mengapa? Karena tempat orang lalai. Karena banyak orang yang lalai. Di masjid baca Quran memang tempatnya biasa, tapi di pasar yang baca Quran jarang. Coba kita baca Al-Quran di pasar, mungkin dianggap aneh, dianggap asing. Nah, apa kok ngapain di sini baca Quran? Dibilang ngapain? Dibilang emang gak ada tempat apa? Emang di masjid, emang di musola. Subhanallah. Orang-orang soleh dahulu, para ulama-ulama seperti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau juga berdagang, punya kios di pasar di Baghdad, di Irak. Tetapi beliau sebelum membuka kiosnya, sebelum melakukan jual belinya itu, sebelum melakukan transaksi, sebelum membuka tirainya tokonya itu, beliau sholat sunnah 300 rakaat. Itu sholat paginya tuh, itu sholat paginya Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Sholat paginya 300 rakaat, gimana malamnya? Gimana di rumahnya? Itu baru di tokonya aja. Sehingga suqul muslimin kaum musallal musallin. Pasarnya kaum muslimin itu seperti musallanya orang yang sholat, seperti musalla. Terlebih lagi di beberapa negeri, mungkin seperti di Hadramut, di kota Tarim di Hadramut, itu musalla pasar di sana, pasar-pasar di sana tidak seperti pasar kita di sini. Di pasar banyak orang yang baca Quran, yang baca kitab, yang membahas tentang ilmu syariat, tentang ilmu fikih, diceritakan sejarah orang-orang saleh. Di pasarnya itu, gimana masjidnya? Kalau pasarnya saja seperti itu, bagaimana dengan masjidnya? Tentu mereka lebih banyak lagi membaca Al-Qur'annya ketika berada di masjid. Alhamdulillah, di malam ini masih di bulan Rajab, di pertengahan bulan Rajab, bulan istighfar, Rajabul Ashab. Rajabul Ashab disebut dengan Rajabul Ashab karena Allah Ta'ala menuangkan rahmatnya, ampunannya di bulan Rajab ini. Dan lebih deras, lebih banyak lagi ampunan serta rahmat dari Allah Ta'ala di bulan ini. Amal soleh lebih Allah Ta'ala cintai di bulan ini dibanding kita melakukannya di bulan yang lain. Begitu pula sebaliknya, kejelekan
maksiat, dosa-dosa yang dilakukan di bulan Rajab dan bulan-bulan haram yang lainnya, Asyhurul Hurum. Selain Rajab itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Khususnya sedang berada di bulan Rajab, kita di malam hari ini, ketika kita melakukan kesalahan, perbuatan dosa, lebih Allah Ta'ala benci, lebih rendah, lebih hina jika dibandingkan kejelekan tersebut di bulan yang lainnya. Karena ini Syahrullahil Haram, Asyhurul Hurum, bulan yang mulia, bulan istimewa, bulan yang suci, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bulan Rajab kita diperintah untuk memperbanyak istighfar. Di antara istighfar yang menjadi amalan para aulia di bulan Rajab adalah kita membaca 50 kali setiap hari, astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'idz dzunub wal atham. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'idz dzunub wal atham. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'idz dzunubi wal atham. Nah, hafal belum nih? Pendek. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'idz dzunub wal atham. Min jami'idz dzunub wal atham. Min jami'idz dzunub wal atham, dari segala dosa. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'idz dzunub wal atham. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'idz dzunubi wal atham, dibaca 50 marrah, 50 kali dalam sehari selama di bulan Rajab. Adapun yang lainnya yang sudah banyak sering kita amalkan, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 70 kali ba'dal maghrib dan ba'da subuh. Ba'da maghrib, ba'da subuh 70 kali 70 marrah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, itu 70 kali. Adapun tadi astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'idz dzunub wal atham 50 kali. Belum lagi ada istighfar Rajab di Majmu' Syarif, ada tuh. Di kitab Majmu' Syarif istighfar Rajab. Ada yang agak panjang juga. Yang agak panjang susunan Al-Imam Al-Habib Hasan, putra dan khalifah sahib ratib Al-Imam Al-Haddad, Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Dan istighfar-istighfar yang lainnya, atau yang tidak kalah pentingnya Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar, ada di susunan Wirdul Latif, zikir-zikir dan doa Nabi yang disusun oleh Al-Imam Al-Haddad di dalam Al-Wirdul Latif atau Wirdul Latif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang berikutnya di dalam surah An-Nazi'at. Hal ataka hadithu Musa. Apakah telah sampai kepadamu, telah datang kepadamu ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, hadithu Musa. Jadi cerita Nabi Musa, Musa bin Imran. Amilun fi idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika menyeru, memanggil Allah, menyeru, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di lembah suci, lembah Tuwa. Namanya Tuwa, ismul wadi bitanwini wa tarkihi. Tuwa atau tuan. Jadi wawunya tanwin atau tanpa tanwin. Bitanwini wa tarkihi. Ismul wadi, nama al-wadi, nama lembah. Tuwa, wadi Tuwa, nama lembahnya lembah Tuwa. Bukan tua bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tua lawan kata dari muda. Lawan kata muda, tua ini pakai to, tua. Bil wadil muqaddasi Tuwa, nama lembah Tuwa. Ya Allah, ini cerita Nabi Musa, banyak di dalam Al-Qur'an kisah Nabi Musa ya. Di antaranya dengan Nabi Khidir di dalam surah Al-Kahfi ya. Ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir yang nama aslinya Balya bin Malkan. Balya bin Malkan, nama asli Nabi Khidir alaihissalam. Juga di dalam surah Al-Kahfi ada cerita Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda
7 orang pemuda, ada riwayat itu antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 orang pemuda yang saleh yang lari dari raja yang zalim di zaman itu, sehingga masuk dalam goa dan ditidurkan oleh Allah Ta'ala selama 309 tahun. 300 sinina wazdadu tis'a, 309 tahun. 300 itu pakai kalender miladia, kalender Masehi atau miladia, tapi kalau pakai kalender Qamariyah Hijriyah itu 309. Makanya Allah Ta'ala pisah 300 sinin, 300 tahun, wazdadu tis'a, dan tambah 9. Enggak langsung 309, 300 dan tambah 9, 309 tahun. Kata para ulama 300 tahun kalau pakai kalender miladia atau Masehi kita nyebutnya. Sementara kalau pakai kalender Qamariyah, yang tadi Syamsiyah, miladiyah. Kalau pakai kalender Qamariyah atau setelah zaman Nabi kita Muhammad, di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar, maka di situ dibuat kalender Hijriyah. Di zaman Nabi belum ada kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah atas prakarsa ide Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Ada beberapa pendapat waktu itu yang diajukan. Ada yang mengajukan punya pendapat, yang punya ide kita memulai kalender Islam dari lahirnya Nabi, dari lahirnya Rasulullah. Ada yang punya pendapat dari wafatnya saja, dari wafatnya Rasulullah kita memulai kalender Islam ini. Ada yang mengatakan dari diutusnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Ada lagi pendapat dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Nah, adapun dari hijrahnya Rasulullah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, itu yang disepakati, yang disetujui oleh Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat besar yang lainnya. Maka mulailah kalender Islam dimulai dari zaman Sayyidina Umar. Saat itu Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar ketika menjabat sebagai Khalifah, dimulai dari hijrahnya Nabi. Dari hijrahnya Nabi sampai saat ini sudah 1443 tahun yang lalu. 1443 tahun yang lalu dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkatal Mukarramah ilal Madinatil Munawwarah. Nabi Musa, ada cerita dengan Nabi Khidir, ada lagi Nabi Musa dengan muridnya. Itu Nabi Musa ditemani oleh muridnya Yusha, ya. Yusha bin Nun, ya. Ya, namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa yang menemani Nabi Musa. Lalu ada lagi cerita Nabi Musa di dalam surah yang lain selain surah Al-Kahfi. Ketika mengalahkan Fir'aun, nanti di sini, ketika mengalahkan Fir'aun, tongkatnya berubah menjadi ular besar. Lalu juga tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke laut. Fadrib bi'asakal bahar fajarat fakana kullu firqin kattaudil azim. Itu ketika dipukulkan ke laut, ketika dikejar sama Fir'aun, Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Tiba-tiba laut terbelah menjadi 2. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab, pergilah kamu. Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya dia telah tagha. Apa tagha? Tajawazal hadda fil kufri, dia telah melampaui batas di dalam kekufurannya, udah berlebihan melampaui batas di dalam kekufurannya. Tajawazal hadda fil kufri. Tagha at-tughyan. At-tughyan masdar daripada tagha, yatgha, tughyan. At-tughyan. Jadi Fir'aun yang telah melampaui batas sampai mengaku mengklaim dirinya Tuhan. Itu nanti di ayat yang berikutnya. Faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, yang paling tinggi. Tuhan, tapi pernah dibecandain sama syaitan. Fir'aun lagi di dalam kamar, diketok pintu dari luar kamar sama syaitan. Diketok pintu, si Fir'aun yang ada di dalam kamar nanya, siapa itu di depan pintu? Siapa itu yang mengetuk pintu? Kata setan, lah ente ngaku Tuhan katanya. Ngaku Tuhan tapi kagak tahu. Kagak tahu siapa yang ngetok pintu. Yang ngetok pintu aja kagak tahu. Ngaku Tuhan. Ya kalau Tuhan mestinya tahu kan. Kalau Tuhan mestinya tahu.
Fir'aun, tapi Fir'aunnya Nabi kita Muhammad jauh lebih mengerikan, jauh lebih dahsyat, jauh lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aun Nabi Musa walaupun dia telat akan beriman, menyatakan imannya kepada Allah Ta'ala karena ruhnya sudah ditenggorokan. Sudah ditenggorokan ketika Allah Ta'ala kembalikan itu laut dan tenggelamlah Fir'aun. Ketika sudah ditenggorokan, Fir'aun menyatakan beriman tapi telat. Tapi masih mau menyatakan beriman walaupun telat. Namun Fir'aunnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal. Abu Jahal Amr bin Hisham. Abu Jahal nama aslinya Amr bin Hisham. Amr Ain mim ra waw. Kalau ain mim ra Umar. Ain mim ra dibaca Umar. Kalau setelah ra ada waw Amr, bukan Umar. Seperti di nahu, di contoh di pelajaran nahu, fi'il fa'il maf'ul bi selalu daraba Zaidun amran. Daraba Zaidun amran, Zaid memukul Amr. Selalu yang memukul Zaid, yang dipukul si Amr. Selalu tuh daraba Zaidun amran, daraba fi'il madhi, kata kerja lampau. Zaidun fa'il marfu, pelaku yang memukul. Amran yang dipukul, objeknya maf'ul bi. Daraba Zaidun amran, selalu itu contohnya Zaid memukul Amr. Enggak pernah daraba Amrun Zaidan, Amr memukul si Zaid, enggak, selalu Zaid yang memukul. Yang dipukul si Amr. Kenapa? Karena Amr itu kan ada wawunya. Nah wawunya itu katanya, ini anekdot, ini cerita. Wawunya itu wawu dari Daud. Dia nyolong, dia mencuri wawunya Daud. Jadi asal muasal nama Daud itu asalnya wawunya dua. Dal, alif, wawu, dal, Daud. Jadi nama Daud dulunya wawunya dua. Daud, dua. Dicuri, dicolong. Sama si Amr nih wawunya satu. Jadi Daud. Nama Daud sekarang wawunya satu. Dal, alif, wawu, dal, Daud. Dicolong sama si Amr. Makanya Amr ada wawunya tuh. Ain, mim, ra, wawu, ada Amr. Ada wawunya Amr. Karena nyolong wawunya Daud, makanya dipukulin sama si Zaid. Dipukul sama si Zaid. Daraba Zaidun Amr, itu anekdotnya begitu. Daraba Zaidun Amron. Ini cerita-cerita ulama-ulama ahli nahwiyun. Jadi cerita di kalangan ulama-ulama ahli nahwiyun. Daraba Zaidun Amron, karena dia si Zaid mencuri wawunya Daud. Apa tadi? Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ketika dibunuh sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Amr bin Hisham, nanti kalau kamu penggal leher saya dan bawa kepala saya nanti ke Muhammad, kepada Muhammad tuh, kekasihmu Muhammad. Bawa ke Muhammad kepala saya dan bilang saya ini adalah musuhnya di dunia dan di akhirat. Itu Abu Jahal tuh kerasnya minta ampun, luar biasa ya. Nyatakan, bilang ke Muhammad saya musuhnya di dunia dan di akhirat. Dan bilang kepala saya ini besar, biar supaya dia tahu kepala saya ini besar. Dan bilang bahwa saya musuhnya di dunia dan di akhirat. Kalau Fir'aun musuhnya Nabi Musa masih mau menyatakan beriman walaupun telat, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Jahal, wah lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Faqul, maka ucapkan, bilang, katakan kepada Fir'aun, wahai Musa, katakan kepada Fir'aun, hal laka ad'uka, apakah kamu ingin aku ajak kamu untuk membersihkan, untuk menyucikan dirimu, ila an tazakka, wa fi qira'atin bitasdidiz zai. Ada qiraah bacaan yang lain dibaca tasdid zainya. Jadi ila an tazakka. Di sini ila an tazakka. Qiraah yang kita baca tazakka. Ada qiraah zainya juga dibaca tasdid. Jadi tazakka. Ila an tazakka. Ada riwayat qiraah bacaan seperti itu dengan dibaca tasdid zainya. Bidghamit ta'i atsaniyah, dengan mengidghamkan ta yang kedua.
Awalnya tatazakka, jadi tazakka. Fil asli fiha tatatahhar minasyirki, tatatahhara minasyirki, engkau mensucikan dirimu daripada syirik. Bi antashhada alla ilaha illallah, dengan engkau menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apakah engkau ingin aku ajak beriman kepada Allah untuk menyucikan dirimu daripada perbuatan syirik, agar engkau suci dirimu daripada perbuatan syirik dan engkau mengucapkan syahadat, engkau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Diajak oleh Nabi Musa untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Bi antashhada alla ilaha illallah wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku mengajakmu, menuntunmu kepada Tuhanmu, fatakhsha, yang akan membuatmu takut kepada Allah. Wa ahdiyaka ila rabbika adullaka ala ma'rifatih bi burhanin, aku mengajakmu untuk ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan bukti yang nyata. Bi burhanin, dengan bukti yang nyata, yang jelas, ada bukti, ada dalil, ada bukti. Fatakhsha fatakhafahu, dan engkau akan takut kepadanya. Fatakhsha fatakhafahu, khasya yakhsha, khafa yakhafu. Al khasyah al khauf, al khasyah dan al khauf yang artinya takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, dialah orang yang berilmu, dialah orang yang alim, dialah para ulama. Jadi walaupun dia tidak duduk di majelis ulama, walaupun dia tidak duduk di MUI, tidak duduk di majelis ulama, tetapi dia punya rasa khasyah, punya rasa takut kepada Allah, sifat takut kepada Allah, berarti dia ulama di hadapan Allah, di sisi Allah Ta'ala. Berarti orang alim, orang yang berilmu, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak ada takutnya kepada Allah, maka di sisi Allah Ta'ala bukan ulama, bukan orang alim. Ulama jama'u alim, bentuk jama' dari alim. Kalau mufrad tunggal alim, kalau jama' ulama. La ilaha illallah. Al-ilmu khasyatun kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, penyusun kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, dan juga yang menyusun ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna, yang menyusun qasidah munajat ya arhamar rahimin. Dan juga ketika kita menziarahi para ulama, para aulia, ziarah orang-orang saleh, para aulia, kita membaca salamullah ya sada minar rahman yaghsyakum, itu juga susunan al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan al-ilmu khasyatun kullu yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu adalah khasyah semuanya, rasa takut yang ada pada diri seseorang, yang menimbulkan khasyah kepada Allah, yang dengannya diketahui orang yang berilmu adalah orang yang memiliki khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut berbuat maksiat, takut berbuat keburukan, takut hatinya kalau ada dengki dendam sama orang nanti akan dihisab oleh Allah, dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka dia takut kalau sampai ada sifat-sifat yang tercela, sifat yang akan menjadi penyakit hatinya. Waliyadzubillah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, diajak sama Nabi Musa si Fir'aun ini untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Mau dituntun, mau diajak, mau diarahkan oleh Nabi Musa agar dia suci dari syirik, agar suci jiwanya, bersih dari syirik, dan juga agar memiliki al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'arahul ayatal kubra minal ayatit tis'i wahyal yadu awil asa. Maka Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tandanya yang besar, tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanda-tanda yang 7, yang 9 minal ayatit tis'i, tanda-tanda yang 9. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 9 pada diri Nabi Musa. Wahyal yadu awil asa, di antaranya adalah tangan atau tongkat yang berubah menjadi ular besar, atau juga tongkat yang membelah laut, yang membelah lautan.
Ada riwayat tongkatnya Nabi Musa itu panjangnya sekitar 7 hasta katanya. 7 hasta. Itu tongkatnya asoknya Nabi Musa. Kalau 1 hasta setengah meter 50 cm berarti 7 hasta 3,5 meter ya. 3,5 meter itu tongkatnya Nabi Musa. Kalau 1 hasta 1 dhira'. Dhira' bahasa Arabnya dhira' dari siku sampai ke ujung jari kan 1 hasta nih. Sekitar 48 atau 50 cm. Taruh 50 cm setengah meter berarti 7 hasta 3,5 meter. Tongkatnya Nabi Musa. Lagi-lagi angka 7. Angka 7. Sujud, anggota sujud 7. Syaratnya sujud juga 7. Sehari, seminggu 7 hari. Seminggu berapa hari? 7 hari. Apa lagi? Langit berapa lapis? 7 lapis. Bumi 7 lapis. Tawaf 7 putaran. Sa'i juga 7 kali. Bolak-balik mondar-mandir antara Safa dan Marwah 7 kali. Semuanya angka 7. Jumlah rakaat salat 17. Ada 7-nya juga. Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. 17 ada 7-nya juga, subhanallah. Kalau kita pusing 7 keliling. Obatnya bintang 7. 7 juga ya. Obatnya bintang 7. Dulu itu obatnya bintang 7. Jadi ya, tongkatnya Nabi Musa juga ada riwayat katanya 7 hasta. Sab'atu adru', 7 dhira', sab'atu adru'in. 7 dhira' adru', 7 dhira', 7 hasta. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa. Fakadzdzaba Fir'aunu Musa. Maka Fir'aun mendustakan Nabi Musa. Kadzdzaba yukadzibu fakadzdzaba wa 'asa, dan bermaksiat kepada Allah. Wa 'asallaha ta'ala. Fakadzdzaba Fir'aunu Musa wa 'asallaha ta'ala. Fir'aun mendustakan Nabi Musa. Dibilang pendusta. Bohong ente. Hoax. Dibilang hoax. Dibilang pembohong Nabi Musa. Nabi Musa dibilang pembohong. Ya semua pewaris-pewaris para nabi, para ulama-ulama pewaris nabi pun tentu mereka ya akan mengalami nasib yang sama. Didustakan, dibilang bohong sama orang yang diajak untuk menyeru kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, kepada orang yang disuruh untuk beribadah kepada Allah, yang didakwahi, yang diajak mengenal Allah Ta'ala. Umat yang diajak oleh mereka, para ulama-ulama sebagai pewaris nabi juga mereka mengalami hal yang sama. Mereka dianggap pendusta, mereka dianggap pembohong, dianggap mengada-ngada, asatirul awwalin, cerita orang-orang dulu yang bohong-bohong dianggap cerita bohong, dongeng dan sebagainya. Karena pewaris Nabi begitu. Kalau pewaris Fir'aun siapa? Yang punya harta, yang dengan hartanya dia sombong, dengan hartanya dia merasa gagah, merasa bakal hidup lama di dunia. Dengan hartanya dia kikir, dia pelit seperti Qarun. Maka itu adalah warisan Fir'aun, warisan Qarun. Tapi kalau harta yang baik di tangan orang yang soleh, di tangan orang yang baik, harta itu tersebut menjadi baik. Jelas arahnya, jelas tujuannya, jelas kemana keluarnya, kemana didistribusikan, kemana pendistribusiannya, jalannya, dia dermakan di jalan Allah Ta'ala, dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Tapi di tangan orang yang toleh, kebalikan daripada orang soleh, maka nggak jelas tuh harta ya. Fakadzdzaba wa 'asa, maka Fir'aun mendustakan Nabi Musa, wa 'asa, dan bermaksiat kepada Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tsumma adbara yas'a, kemudian dia adbara anil iman, membelakangi. Kemudian dia membelakangi iman, bertolak belakang dengan iman. Yas'a fil ardi bil fasad, berusaha membuat kerusakan di muka bumi. Fil ardi, di muka bumi, bil fasadi, al fasad, dengan membuat kerusakan di muka bumi si Fir'aun. Ya seperti bukan hanya Fir'aun, mungkin raja-raja yang pernah berkuasa di muka bumi, penguasa-penguasa yang diktator, yang kejam, yang zalim. Seperti siapa? Hitler mungkin ya. Atau siapa lagi? Fulan yang pernah berkuasa di muka bumi dengan kejamnya, dengan otoriter, galak, bengis. Itu ya warisan Fir'aun.
Dia pewaris Fir'aun, anak buahnya Fir'aun, Haman. Kalau Haman, tangan kanannya Fir'aun. Ajudannya Fir'aun. Atau ada yang mengatakan apa perdana menterinya Fir'aun itu. Si yang namanya Haman. Jangan buat nama orang tuh, jangan ada orang pengen minta nama mente kasih nama Haman, jangan. Ada orang minta nama buat anaknya, udah kasih nama Haman aja, jangan. Itu CS-nya Fir'aun itu. Itu apa menterinya Fir'aun, perdana menterinya Fir'aun, Haman. Ada lagi Qorun, yang kaya yang pelit, si Qorun. Sampai kalau kita nemuin harta yang terpendam di dalam bumi sekarang di dalam tanah namanya harta karun, peninggalan si Qorun. Peninggalan Qorun. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita jawab dulu nih beberapa pertanyaan. Apa hukumnya berwudu dengan menggunakan air limbah, air kotor yang sudah diolah sehingga air tersebut bersih kembali? Kalau memang air tersebut tidak ada rasa, warna dan baunya dari najis, ya, dia jernih bening, ya itu nggak masalah. Mungkin diolah yang tadinya limbah, air sungai Ciliwung, jadi bisa bersih kembali, itu boleh bisa bersih kembali. Kecuali memang ada bau menyengat, warnanya juga warna katakan kekuning-kuningan, nah bercampur dengan air kencing misalkan, atau dengan benda-benda najis yang lainnya. Selama itu ma'ul mutlak, air yang suci mensucikan, yang tahir mutahhir, tahirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi, jadi disebut dengan ma'ul mutlak bila qaidin lazim. Jadi kalau orang ahli bahasa, kita tanya kepada orang ahli bahasa, ini apa? Ini air, udah boleh namanya. Kecuali ini apa? Ini air teh, itu baru nggak boleh. Ini air apa? Ini air kopi, ini air sirup, ini air kelapa, itu baru nggak boleh karena ada embel-embelnya, bukan maul mutlak. Tapi kalau ahli bahasa mengatakan ini air maul mutlak, itu berarti boleh, sudah dikatakan air yang suci dan menyucikan, tahir mutahhir. Dikatakan suci, memang zat itu air suci menyucikan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis, untuk bersuci. Tujuan bersuci mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Bekerja mencari nafkah untuk keluarga adalah ibadah, mengikuti ta'lim juga ibadah. Yang manakah lebih afdal dikerjakan? Dua-duanya. Nutut ilmu, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari yang halal juga wajib, talabul halali wajibun ala kulli muslim. Itu dua-duanya hadis. Talabul halali wajibun ala kulli muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Fardhah atau fardu wajib sama, dia juga. Fardu wajib sama. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, talabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal juga kewajiban atas setiap muslim, tapi jangan dijadikan alasan, jangan bersembunyi di balik, wah cari nafkah kan wajib. Saya sibuk ya Allah, saya sibuk cari nafkah sehingga saya nggak sempat ngaji. Bukankah aku telah menjamin rizkimu, kata Allah. Bukankah aku telah menanggung menjamin rizkimu. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabar di dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, aku tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Jadi rezeki yang ngasih Allah Ta'ala Ar-Razik Ar-Razzaq. Ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni. Ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni. Biar rezeki kita lancar tuh, setiap hari pagi baca itu 100 kali. Ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni. Ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni. Ada lagi sebagian ulama yang lain, Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Dibaca 100 kali, insya Allah bakal lancar rezeki kita, nggak bakal seret. Setiap kita butuh sesuatu akan diberi oleh Allah, akan ada, akan disiapkan oleh Allah, diatur, dibuat rapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang mengaturnya. Jadi sama-sama wajib, tetapi jangan beralasan dengan mencari nafkah sesuatu hal yang wajib maka dia meninggalkan ibadah, itu salah, karena Allah Ta'ala telah
menjamin dan menanggung rezeki kita. Oh, ini kan Februari nih. Valentine. Perayaan hari Valentine setiap tahunnya masih jadi di kalangan anak muda sekarang. Pertanyaan bagaimana Islam melihat pertanyaan ini udah jelas ya. Bagaimana mengedukasi anak muda bahwa perayaan ini lebih banyak tidak baik. Udah jelas-jelas itu orang Yahudi, itu adat orang Yahudi, dan itu nama seorang Yahudi Valentine itu ya. Nah, ada juga ini versi orang Betawi. Versi orang Betawi ada dulu ada anak muda-mudi nih. Nama perempuannya pacarnya teh Entin. Ini Entin. Jadi palanya Entin, Valentin. Nah, Sintin, pacar Sintin ini apa? Dia kecelakaan, palanya berdarah. Palanya luka berdarah. Valentin. Palanya Sintin maksudnya. Kepala itu versi orang Betawi tuh, Valentin. Palanya Sintin. Kepalanya Sintin kan orang Betawi bilang kepala kan Valentin. Jadi palanya Entin, Valentin berdarah, Valentin. Akhirnya Valentin. Itu versi Betawi. Yang jelas-jelas ini tradisi adat orang Yahudi. Itu yang ya sering kita dengar di Google juga ada itu bukan tradisi Islam, bahkan bertolak belakang, bahkan menghalalkan yang haram, bahkan si perempuan waliyadzubillah dia menyerahkan semua apa yang dia miliki, kehormatannya kepada kekasihnya waliyadzubillah, dia menyerahkan kehormatannya di hari tersebut. Ini jelas-jelas bertolak belakang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita untuk memberikan peringatan, nasihat, peringatan bahwasanya yang dia lakukan adalah bertolak belakang, haram, bahkan merugikan dia. Bukan cuma haram, merugikan dia. Nanti jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terjadi kehamilan waliyadzubillah di luar nikah, akhirnya baru sadar, baru dia menyesal. Sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang kesadaran sudah ada di kalangan anak muda-mudi, sehingga mereka tidak lagi mengikuti tradisi kebiasaan orang-orang di luar Islam, musuh-musuh Islam, sehingga tidak ada nama hari kasih sayang. Kasih sayang setiap hari, kita mencintai sesama setiap hari, mencintai sesama makhluk Allah Ta'ala yang non muslim pun kita cintai, kita cintai, tetap kita cintai, tetap kita hormati dengan batasan-batasannya. Tetapi yang muslim tentu lebih lagi kita mencintainya. Ketika itu kerabat kita, lebih lagi kita mencintainya. Apalagi sesama kerabat, sesama kepada muslim, kepada tetangga kita. Jadi kasih sayang, kita mencintai makhluk Allah Ta'ala, mencintai sesama bukan hanya tanggal 14 Februari. Bukan hanya setahun sekali, setiap hari, setiap saat. Apakah boleh ziarah ke makam membawa bunga dan hukumnya gimana, Bang? Membawa bunga boleh-boleh aja, tetapi yang paling utama kita mendoakan si mayit, mendoakan ahli kubur, bacain Fatihah, Qul Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, membacakan tahlil, tasbih dan sebagainya. Bukan cuma ngaurin kembang, bukan cuma nyekar. Datang ke makam orang tua, bapak emaknya bawa kembang diawurin, Pak, saya datang nih Pak, Ma, saya datang nih Ma, habis ngawurin kembang udah pulang. Ya, anak durhaka, anak bodoh nih, anak bodoh. Disangkanya emaknya perlu kembang kali ya, disangkanya bapaknya perlu kembang, udah nggak butuh kembang, yang butuh pahala bacaan Al-Quran, kiriman doa, itu yang mereka butuhkan. Mereka tidak lagi membutuhkan kembang, wala air mawar segala macam. Yang mereka butuhkan bukan kembang, bukan air mawar, tetapi kiriman bacaan Al-Quran, tasbih, zikir-zikir dari kita, pahala sedekah yang kita niatkan untuk mereka. Walaupun kita nggak pakai kembang, nggak bawa kembang, nggak ngawurin kembang, nggak masalah. Yang penting duduk, baca Quran, surah pilihan, ayat-ayat pilihan, baca tasbih, zikir, istighfar untuk mereka dan sebagainya. Atau yang sering kita sebut dengan rangkaian bacaan tahlil. Walaupun tahlil itu bacaan halal yuhallilu, bacaan la ilaha illallah. Tapi bukan hanya la ilaha illallah tentunya kita baca, banyak zikir yang lain.
Karena mereka sudah tidak lagi membutuhkan kembang, duit aja udah nggak butuh duit, nggak perlu duit mereka nggak butuh duit. Ya Allah, yang mereka butuhkan pahala, yang mereka butuhkan duit disedekahkan di jalan Allah Ta'ala buat mereka, baru mereka butuh. Bukan duitnya, tetapi disedekahkan pahalanya untuk mereka. Mereka sudah lagi nggak butuh mobil, tapi mobilnya kita sedekahin ke orang, pahalanya buat orang tua kita, baru itu bermanfaat. Bukan kita nyedekahin mobil ke dia, udah nggak butuh mobil orang tua kita, nggak butuh mobil, nggak butuh kendaraan, nggak butuh harta lagi. Tetapi harta kita dermakan di jalan Allah. Bagaimana caranya agar sholat terasa nikmat? Tentu harus dengan ilmu pertama ya. Harus dengan ilmu, dengan kita belajar tanpa ilmu tidak mungkin akan mencapai khusyuk. Apa itu khusyuk? Faham, ngerti apa yang dibaca dan sadar apa yang sedang dia lakukan. An ya'lamal insan bima yaqulu wa yaf'al, itu kiat untuk menggapai khusyuk. Dan juga tafahumul ma'ani, memahami arti yang dia baca. Al-hudur atau hudurul qalb, kehadiran hati bersama Allah, dipenuhi dengan sifat haya, ta'zim, adab kita penuhi, itu baru akan mencapai khusyuk dan terasa nikmat. Kita akan merasakan nikmat dan menggapai khusyuk dengan ilmu. Tanpa ilmu mustahil. Jadi khusyuk itu bukan nunduk. Ada orang dari awal sampai akhir, wah sholatnya nunduk aja, nggak taunya banyak utang deh, lagi mikirin utang nih. Kalau ditanya apa bacaan Fatihah, apa artinya Fatihah, nggak tahu. Apa arti bacaan tasyahud at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah dari awal sampai akhir, dia nggak ngerti, nggak paham. Bahkan mungkin bacanya pun dia nggak lancar, dia nggak bisa, nggak tahu baca apa di dalam ruku dan sujud. Ruku sujud itu masih sunnah, bacaan tasbih ruku tasbih sujud masih sunnah. Tetapi yang wajib Fatihah, yang wajib tasyahud akhir, bahkan mungkin dia jangankan boro-boro nggak ngerti artinya, bahkan nggak hafal, nggak tahu yang dibaca apa, hanya ikut-ikutan sholatnya. Masih banyak di antara kita yang kalau ditanya disuruh baca lafaz tasyahud, bacaan tahiyat itu mereka banyak yang nggak lancar. Bahkan mungkin Fatihah saja masih banyak yang berantakan. Mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, sahabat kita yang seperti itu. Apalagi yang sunnah-sunnah, yang wajib saja mungkin mereka nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu artinya. Apalagi ditambah dengan sunnah-sunnah sholat, adab-adab sholat, bacaan-bacaan setelah sholat. Atau juga yang makruh, hal-hal yang makruhatus sholat, mubtilatus sholat, yang membatalkan sholat, lebih buta lagi, lebih nggak ngerti lagi. Maka tugas kita memahamkan mereka, menyampaikan pemahaman kepada mereka, kita mengajarkan mereka, menegur mereka, mengingatkan mereka. Itu senantiasa, jangan bosan. Khususnya dari keluarga kita. Dari keluarga kita senantiasa kita ingetin, paham nggak? Kamu paham nggak bacaan Fatihah? Kamu paham nggak bacaan tasyahud? Jangan taunya cuma Shopee, Bukalapak, online, taunya online aja ibu sekarang ya. Mama sekarang ya, Bu ya. Bukan mamanya doang, bapak-bapaknya juga. Dikit-dikit GoFood, Gojek. Lapar tinggal pesan. Taunya online, belajar online tiap hari, paham. Wah, handphone tiap hari, ngerti, paham. Ya Allah, sholat nggak ngerti, nggak paham. Padahal kita yakin kita bakal mati, kita yakin kita bakal meninggal, bahkan meninggalkan dunia ini. Kita akan meninggalkan harta benda, semua segala atribut. Allah, sepak terjang kita yang selama ini, apa yang kita lakukan, kita akan tinggalkan semuanya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. La ilaha illallah, ya Allah. Fakadzdzaba wa 'asa tsumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fahasyara. Maka Fir'aun mengumpulkan jama'as saharata wa jundahu. Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihirnya. Jadi Fir'aun punya tukang-tukang sihir, wah punya ahli-ahli sihir. Yang dibilang ke orang sekarang dibilang orang pintar. Kenapa dibilang orang pintar? Ayo. Kenapa dukun dibilang orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Karena yang datang orang bodoh. Yang datang ke dukun orang bodoh, makanya dukunnya dibilang orang pintar. Padahal dia sendiri orang bodoh. Dukunnya juga orang bodoh. Kalau dia pintar, mustahil dia main dukun, minta bantuan setan, jin, makhluk-makhluk yang nggak jelas, dewa-dewa.
Kalau dia orang pintar, dia akan mintanya kepada Allah. Dia minta bantuan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Dibilang orang pintar, dibilang paranormal, padahal dia orang yang nggak normal. Padahal dia orang yang tidak normal, dibilang paranormal. Ya Allah, itu as-sahara, jam'u sahir, sahir, sahara, kafir, kafara, fajir, fajara. Ulaika humul kafaratul fajarah. Akhir surah apa? Surah Abasa ya. Akhir surah Abasa wa tawalla. Ulaika humul kafaratul fajarah. Kafarah jamak kafir. Fajarah jamak dari fajir. Jadi jamaknya fajir boleh fujar, boleh fajarah. Kafir boleh, jamaknya boleh kufar, boleh kafarah. Talib, talibul ilm. Penuntut ilmu, pencari ilmu, santri, pelajar, talib. Jamaknya boleh tulab, bisa tolabah. Sama seperti kafir boleh kufar, boleh kafarah. Fajir boleh fujar, boleh fajarah. Di sini sahara, jam'u sahir. Fahasyara jama'a saharata wa jundahu. Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihirnya dan bala tentaranya. Fanada, maka dia menyeru mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. La rabba fauqi, tidak ada Tuhan di atasku. Wah, tidak ada Tuhan di atasku, aku Tuhannya, kalian yang paling tinggi. Nada yunadi, fanada faqala ana dibaca pendek ya. Ana di dalam tajwid, dalam ilmu tajwid, walaupun ada alifnya yang artinya saya, ana dibaca pendek. Nah, adabnya para aulia ketika membaca ayat ini ketika mengucapkan ana rabbukumul a'la, suaranya perlahan, dipelanin suaranya. Faqala ana rabbukumul a'la. Begitu. Nah, adabnya membaca ayat ini jarang orang yang tahu tuh. Baca-baca aja biasa, faqala ana rabbukumul a'la. Padahal adabnya, karena ini ucapan Fir'aun, nggak pantas. Ini karena ini Allah Ta'ala yang abadikan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala firmankan, tetapi adabnya kita membacanya dengan suara perlahan. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Jadi ketika kita membaca ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la, ana dibaca pendek, ana walaupun ada alifnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa akhadahum Allahu alam bisawab, sampai situ ya. Fa akhadahum Allahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah Ta'ala mengambil dan menyiksa Fir'aun, menenggelamkan Fir'aun, ahlakahu bil gharqi, membinasakannya dengan menenggelamkan Fir'aun. Ahlakahu bil gharqi, al-gharq tenggelam. Al-haraq kebakaran, sarak pencurian. Ketika kita ingin mendapatkan keamanan, kita akan mendapatkan keamanan dari tenggelam, pencurian dan kebakaran, maka setiap mau tidur baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim dibaca 21 kali. Selikur dibaca selikur 21 kali. Wahid wa ishrina marrah 21 dibaca 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Aman dari tenggelam, pencurian dan kebakaran. Amanun minas sarq, dari pencurian. Wal gharq tenggelam, wal harq dan kebakaran. Al gharq pakai ghin, gharq kebakaran. Gharq tenggelam, gharq pakai ghin tenggelam. As-sarq pencurian, al harq pakai ha kebakaran. Minal harqi was sarqi wal gharqi. Amanun minal gharqi was-sarqi wal harqi. Al-gharq tenggelam, as-sarq pencurian, al-harq kebakaran. Kalaupun di kampung itu ada kebakaran, insya Allah aman, rumahnya nggak akan kebakar. Pernah sahabat Abu Dzar kalau tidak salah, sahabat Abu Dzar apa Abu Qatadah ya, saya lupa ya. Sahabat Abu Qatadah kalau nggak salah. Sahabat Abu Qatadah dibilang, kampung kamu kebakaran, rumah sekitar kamu, tetangga-tetangga kamu kebakaran katanya. Tapi beliau merasa yakin. Saya yakin rumah saya tidak akan terbakar. Wah, dia pede banget. Rumah saya tidak akan terbakar. Karena apa? Karena sudah diajarkan doa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan doa oleh Nabi. Sehingga beliau yakin tidak akan terbakar rumahnya. Sahabat Abu Qatadah kalau tidak salah radhiyallahu anhu warḍah. Nah, semuanya doa-doa Nabi itu ada di dalam Wirdul Latif. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu sujud istighfar. Ada lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa huwa selain sujud istighfar ada lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, itu sujud istighfar. Anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masata'tu. Ada lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laku wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk. Jadi bacaan-bacaan doa Nabi dikumpulkan oleh Al-Imamul Haddad, baik di dalam ratib yang dibaca di malam hari. Kalau ratib dibaca malam, ba'da maghrib atau ba'da isya. Kalau yang dibaca ba'da subuh namanya wirdul latif, ba'da subuh atau sore menjelang maghrib. Karena wirdul latif juga disebut dengan istilah bacaan azkarus sabah wal masa, zikir pagi dan sore, zikir pagi dan petang, azkarus sabah wal masa. Itu nama lain dari wirdul latif, azkarus sabah wal masa. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ukubatan lahu, nakal al akhirati. Nakal artinya ukubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ditenggelamkan. Tapi sebelum tenggelam, waktu Fir'aun ngejar Nabi Musa, waktu sampai di pesisir di pinggir laut, kata Fir'aun, tuh lihat, saya mau lewat. Tuh lihat, kalian lihat, saya mau lewat, ini laut terbelah. Oh, padahal mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Musa tuh udah nyampe ke sono, ke seberang. Tetapi Fir'aun waktu mau ngejar, ngelihat laut terbelah. Wah, lah tuh, ini kekuasaan saya. Saya mau lewat, langsung terbelah di laut. Jalan tengah laut, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari syirik. Semoga Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari sifat sombong seperti Fir'aun, dari sifat-sifat yang tercela. Amin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa alsinatana minal kadhib. Allahumma tahhir qulubana min kulli wasfin wa min kulli sifatin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa hafadhna minal haram wal atham wa qanni'na bil qalil minal akli wal manam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ya rabbana atarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala lagha ajraf